Selamat malam untuk seluruh dosen STEMIK IKJ Batam. Perkenalkan, nama saya Sondang Megawati Pasaribu dengan nomor NIM 170300025. Pada malam hari ini saya akan presentasikan tentang seminar proposal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi e-Katalog sebagai media promosi berbasis web pada grosir Siti Botania. Bab pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Semakin pesatnya perkembangannya teknologi dan sistem informasi, semakin tinggi juga pemanfaatannya, sehingga mempermudah aktivitas sehari-hari terutama dalam pekerjaan. Seperti pada saat ini, adanya sistem informasi e-Katalog berbasis web yang dimana digunakan sebagai media promosi dan penjualan produk. Hal ini menimbulkan persaingan antar toko semakin tinggi, yang dimana toko harus memperlihatkan kualitas produk dan apa saja produk yang ada. Contohnya pada grosir Siti Botania, yang dimana toko masih menggunakan brosur sebagai media promosinya, sehingga hal tersebut kurang efektif untuk digunakan. Dan di sini dilakukannya penelitian rancang bangun sistem informasi e-Katalog sebagai media promosi berbasis web pada grosir Siti Botania. Dilakukannya penelitian tersebut untuk mempermudah toko dalam melakukan promosi produk. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi e-Katalog pada grosir Siti Botania. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi e-Katalog, apakah mempermudah pekerjaan di toko? Yang ketiga, apakah sistem informasi e-Katalog dapat diterapkan dengan baik? Yang selanjutnya, batasan masalah. Menjelaskan perancangan apa saja perancangan dalam membangun sistem informasi e-Katalog berbasis web. Yang kedua, apa saja cara dari sistem informasi e-Katalog berbasis web yang telah dirancang. Yang ketiga, sistem yang dibangun hanya untuk bagian promosi atas produk yang ada pada toko. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mempermudah grosir Siti Botania dalam hal promosi produk toko dengan merancang sistem informasi e-Katalog berbasis web. Yang kedua, untuk mempermudah grosir Siti Botania dalam hal melihat stok barang. Yang ketiga, menjalankan rancang sistem informasi e-Katalog ke dalam sebuah web. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Menurut Tata Sutabri, dalam Harkansya Andrianov, sistem adalah sebuah himpunan dari beberapa komponen, unsur yang terorganisir, saling tergantung satu sama lain dan saling berinteraksi satu sama lain. Dalam sebuah sistem memiliki bagian-bagian komponen yang saling berkaitan dalam mencapai satu tujuan. Yang selanjutnya, kualitas informasi. Dalam mengelola sebuah sistem, pastinya akan menghasilkan sebuah informasi. Kualitas suatu informasi sangat penting untuk keberhasilannya perkembangan sistem yang akan dirancang. Berikut kualitas informasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, relevansi. Yang kedua, kelengkapan dan keluasan. Yang ketiga, kebenaran. Yang keempat, terukur. Yang kelima, keakuratan. Yang keenam, kejelasan. Yang ketujuh, keluasan. Yang kedelapan, ketepatan waktu. Yang selanjutnya, pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan gabungan dari perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, infrastruktur, dan sumber daya manusia atau sumber daya atau SDM. Keempat bagian tersebut saling berkaitan untuk memberhasil pada sebuah sistem yang nantinya diolah menjadi informasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, komponen sistem informasi. Sistem informasi memiliki beberapa komponen dan beberapa elemen, yang dimana komponen dan elemen-elemen saling berkaitan, dan memiliki fungsional sehingga sistem informasi dapat berjalan dengan baik. Komponen-komponen yang dimaksud yaitu, yang pertama, input atau masukan, yang kedua, output atau keluaran, yang ketiga, software atau perangkat lunak, yang keempat, hardware atau perangkat keras, yang kelima, database atau basis data, yang keenam, kontrol dan prosedur, yang ketujuh, teknologi dan jaringan komputer. Yang selanjutnya, rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan perantara yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Tanpa adanya perangkat lunak, maka perangkat keras yang telah diciptakan tidak akan dapat berguna untuk berfungsi dengan optimal. Pengertian perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang membahas tentang aspek-aspek produksi pada perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu menganalisis kebutuhan pengguna, menentukan kebutuhan pengguna, mendesain, pengkodean, pengujian, sampai ke pemeliharaan sistem setelah dilakukannya pengembangan. Yang selanjutnya, model waterfall. Menurut Pressman, model waterfall merupakan sebuah model klasik yang dimana bersifat berurutan dalam membangun software. Model ini sering disebut dengan classic life cycle atau model waterfall. Berikut urutan pengembangan software menggunakan metode waterfall. Mulai dari pertama, spesifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua, perencanaan, yang ketiga, permodelan,
Yang keempat, konstruksi. Yang kelima, penyerahan sistem ke pengguna. Yang keenam, serta perawatan sistem. Yang selanjutnya, Unified Modeling Language atau UML. UML merupakan perangkat lunak yang berinteraksi objek, perangkat model yang digunakan untuk menyederhanakan permasalahan yang ada dan merangkumnya sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Bagian-bagian utama yang ada pada UML yaitu yang pertama view, yang kedua use case view, yang ketiga logical view, yang keempat component view, yang kelima concurrent key view, yang keenam deployment view. Yang selanjutnya bagian-bagian dalam diagram UML. Dalam UML, ada beberapa diagram yang digunakan dalam pengembangan sistem, yaitu yang pertama use case diagram. Use case diagram merupakan sebuah interaksi antar sistem internal, eksternal, dan user. Secara grafik, menggambarkan siapa saja yang terkait dalam sistem dan cara user berinteraksi dengan sistem. Use case diagram memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama sistem, yang kedua aktor, yang ketiga use case. Yang selanjutnya activity diagram. Activity diagram menggambarkan aktivitas yang ada pada sebuah sistem atau proses bisnis yang ada pada perangkat lunak. Yang ketiga, sequence diagram. Sequence diagram merupakan gambaran tahap demi tahap pada sistem, termasuk berupa secara logis yang menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Yang keempat, kelas diagram. Kelas diagram merupakan sebuah struktur diagram yang menggambarkan kelas pada suatu sistem beserta atribut dan yang menjalankan operasi antar kelas. Bagian-bagian dari kelas diagram, yang pertama kelas, yang kedua atribut, yang ketiga operation. Yang selanjutnya website. Definisi website. Web merupakan suatu aplikasi yang berisikan file-file multimedia atau teks, gambar, suara, animasi, video. Di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Jenis website. Berikut beberapa contoh jenis web berdasarkan fungsinya. Company profile. Company profile berguna untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan seperti alamat, visi dan misi, kontak, produk atau jasa yang ditawarkan, dan lain-lain. Yang selanjutnya CSS atau Shading Style Sheet merupakan salah satu bahasa desain pada web yang dapat mengatur format tampilan sebuah halaman web yang dirancang menggunakan penanda atau markup language. CSS digunakan untuk mendesain halaman web seperti HTML dan XHTML. Tetapi sekarang CSS bisa diaplikasikan untuk sebagai dokumen XML, termasuk SVG dan XUL, bahkan Android. Yang selanjutnya PHP, Hypertext Processor. Bahasa pemrograman Hypertext Processor merupakan web server site yang bersifat open source. PHP merupakan skrip yang berfungsi untuk membangun halaman website yang dinamis. Dinamis merupakan sebuah halaman yang dibuat berdasarkan permintaan user, dan informasi yang akan diterima user adalah informasi yang terbaru. Yang selanjutnya database. Yang pertama SQL atau Structured Query Language. SQL merupakan sebuah aplikasi komputer yang dimana membahas tentang konsep Relational Database Management System atau RDBMS, yang dimana bahasanya telah terstruktur dan digunakan untuk membangun basis data. Dari pengertian dan fungsi yang telah dipaparkan di atas, SQL dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan perintah. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Data Definition Language kepanjangan dari DDL. Perintah ini merupakan sebuah perintah dasar yang ada pada SQL, yang dimana tujuannya untuk membangun struktur database. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. Dalam SQL ada perintah manipulasi data yang dikenai dengan Data Manipulation Language atau DML. Yang ketiga, Data Control Language atau DCL. Perintah SQL yang terakhir yaitu DCL, yang dimana digunakan untuk mengatur apa saja yang dapat dijalankan oleh pengguna. Yang selanjutnya MySQL. MySQL merupakan jenis database yang banyak peminatnya dan banyak digunakan untuk membuat halaman web yang dimana data sebagai sumber data dan pengolahan datanya. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, kerangka kerja. Dalam perancangan kerangka kerja ini dibuat dengan beraturan dengan melalui beberapa tahap di mana dapat mempermudah pekerjaan dan setiap tahap membentuk tahapan dalam pembuatan sebuah sistem. Yang terdiri dari rumusan masalah, mempelajari literatur, pengumpulan data, perancangan sistem, testing dan implementasi sistem, dan pembuatan laporan. Yang selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan. MM Grosser City Botania berdiri pada
pertengahan tahun 2013. Pemilik yang berasal dari Bengkalis yang mengadu nasib di kota Batam dengan melalui merintis membuka usaha minimarket yang memberi harga grosir. Grosir City Botania, salah satu minimarket yang pertama kali dibangun di kawasan Komplek Botania. Seperti yang diketahui pada awal pembukaan, sebuah bisnis masih sepi dan belum memiliki konsumen. Tetapi minimarket ini mampu bertahan dan bersaing dengan toko-toko lainnya. Yang selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Visi dan misi perusahaan. Visi, menjadi salah satu toko sembako terlengkap yang melayani grosir dan retail yang dilakukan dan diterima dengan baik serta mampu bersaing di Batam. Misi, yang pertama, menjadi pusat perbelanjaan sembako dengan produk, harga, dan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, menyediakan produk yang lengkap dan kualitas serta harga yang mampu bersaing. Yang ketiga, menjaga kepuasan pelanggan dari segi keamanan dan kenyamanan beberapa dengan jaminan garansi atau produk yang dibeli. Yang selanjutnya, struktur organisasi dan fungsi operasional. Pada setiap posisi jabatan yang diberikan oleh perusahaan, tentunya masing-masing memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas tugas yang mengikuti prosedur yang ada pada perusahaan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.